Selamat siang semuanya. Selamat datang para peserta webinar dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Dr. Risa. Saya akan menjadi moderator di acara RSPI IV Talk pada hari ini. RSPI IV Talk merupakan rangkaian kegiatan Rumah Sakit Pondok Indah IVF Center. Rumah Sakit Pondok Indah IVF Center merupakan layanan terbaru kami yang berlokasi di lantai 6 North Wing, Rumah Sakit Pondok Indah, dan menghadirkan harapan baru untuk memiliki buah hati Bapak Ibu sekalian. Layanan ini didukung tim dokter spesialis obstetrik dan ginekologi dengan subspesialis fertilitas dan endokrinologi. Rumah Sakit Pondok Indah Center memiliki layanan konsultasi dengan konsultan fertilitas dan konselor IVF, layanan bayi tabung, inseminasi buatan, program kehamilan alami, serta layanan lain terkait fertilitas. RSPI IV Talk kali ini hadir dengan tema Deteksi Dini Gangguan Infertilitas pada Wanita. Nah, sebelum kita masuk ke presentasi dokter, yuk kita perkenalan dulu dengan Dr. Santi. Dr. Santi Olivia Jasirwan, spesialis kebidanan dan kandungan, konsultan fertilitas, endokrinologi, dan reproduksi. Menempuh pendidikan spesialis kebidanan dan kandungan Universitas Indonesia 2010, pendidikan subspesialis fertilitas, endokrinologi, reproduksi Universitas Indonesia 2018 dan pernah melakukan training course di Vietnam tahun 2014, pernah menjadi speaker Jakarta Infertility di tahun 2018 dan pernah menjadi speaker di Eyes on Emery di tahun 2018. Oke, untuk mempersingkat waktunya, kita langsung mendengarkan materi dari Dr. Santi. Dr. Santi, untuk waktu dan tempat kami persilakan, Dok. Terima kasih, Dr. Herisa. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Dok. Sangat jelas. Jadi, topik kita kali ini berjudul Deteksi Dini Gangguan Infertilitas pada Wanita. Ya, kenapa wanita, kenapa tidak pria? Ya, karena kita memang saat ini mungkin untuk pria nanti ada sesinya sendiri. Jadi, pada wanita ini memang penting ya. Jadi, kebanyakan atau mungkin hampir seluruh perempuan tentu bertanya-tanya, apakah sebenarnya saya ini subur gitu ya? Apakah saya akan mengalami infertilitas? Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu sih sebenarnya infertilitas. Nah, ini sebagai pendahuluan. Jadi sebagian besar pasangan itu sebenarnya itu akan hamil secara alami dalam 1 tahun pernikahan. Jadi sebagian besar 75% itu akan hamil pada setelah menjalani pernikahan atau berhubungan minimal 6 bulan. Dan sekitar 90-95% dalam 1 tahun itu akan hamil secara alami. Tapi apa yang terjadi pada 10-15% pasangan? Jadi ternyata setelah berhubungan secara teratur, kemudian berusaha walaupun tidak menggunakan kontrasepsi, ternyata sekitar 10-15% pasangan itu belum juga diberikan keturunan selama 1 tahun. Nah, inilah yang kita sebut sebagai infertilitas dalam bahasa medisnya atau gangguan kesuburan. Nah, jadi untuk kembali ke judul tadi, sebenarnya ada apa tidak sih cara mendeteksi dini infertilitas pada seorang perempuan? Sebenarnya yang paling simpel itu adalah si perempuan tersebut harus melakukan pernikahan terlebih dahulu dan kemudian berhubungan secara teratur. Baru kita tahu apakah seorang perempuan tersebut mengalami infertilitas atau tidak. Ya. Nah, tapi kan kalau udah 1 tahun malah maka sebenarnya itu sudah terlambat. Oke, jadi seorang perempuan itu gangguan kesuburan itu sangat terkait dengan usia ya. Jadi dari usia, faktor usia itu sangat menentukan. Jadi perempuan itu dari lahir itu ditakdirkan mendapatkan sebanyak kurang lebih 1-2 juta sel telur sejak lahir, dan nanti akan berkurang dengan bertambahnya usia, dan pada akhirnya nanti akan mengalami yang namanya menopause.
Nah, oleh karena itu potensi reproduksi seorang perempuan itu sangat ditentukan oleh faktor usia. Kita lanjut aja ya. Jadi di sini di grafik yang berwarna hijau, di grafik yang berwarna hijau itu adalah kemungkinan untuk terjadinya infertilitas. Jadi dengan bertambahnya usia, maka kemungkinan untuk terjadinya infertilitas itu semakin besar. Gitu. Jadi usia merupakan faktor utama, faktor determinan utama pada seorang perempuan untuk memprediksi terjadinya infertilitas atau tidak. Nah, itu yang pertama. Lalu yang dilihat di bawah, yang di bawahnya itu grafik yang di bawahnya kita bisa lihat itu adalah peluang untuk hamil seorang perempuan per bulannya. Jadi per bulannya kalau misalnya dilakukan hubungan intim secara teratur, maka perempuan itu akan mengalami kehamilan itu peluangnya berapa persen sih? Nah, kalau kita lihat itu tertinggi itu pada usia di atas pada usia 20-an ya. Jadi 20 sampai 30%, 20 sampai 30 tahun, maka kemungkinan untuk hamil, peluang untuk hamil per bulan atau dalam bahasa kedokternya itu fekundabilitas itu sekitar 20 sampai 25%. Nah, dari sini kita sebenarnya tahu sebenarnya nggak 100%. Jadi walaupun pada manusia itu tidak seefektif itu ya fungsi reproduksinya. Jadi tidak seperti pada spesies lain gitu ya. Jadi pada manusia walaupun berhubungan secara teratur, usia muda, tidak ada gangguan-gangguan reproduksi, maka kemungkinan untuk hamil per bulannya itu pun sebenarnya hanya sekitar 20 sampai 25%. Jadi sekitar 80% kemungkinan tidak hamil, tidak terjadi suatu kehamilan. Nah, itu pun tergantung dengan usia. Jadi kalau kita lihat usia 20 sampai 30%, 30 tahun itu angka kehamilannya itu masih sekitar 20 sampai 25%. Nah, pada usia di atas 35 tahun angkanya terus menurun menjadi 15%, kemudian kita lihat di situ 38 tahun itu jadi 15%, kemudian 40 tahun 5%, dan lama-lama peluangnya itu makin menurun di bawah 3%. Nah, hal ini sangat terkait tadi dengan usia. Kenapa usia? Karena lagi-lagi cadangan telur. Cadangan telur seorang perempuan itu akan terus berkurang dengan bertambahnya usia, bukan hanya cadangan tapi juga kualitas. Kualitasnya akan menurun. Dan risiko-risiko untuk terjadinya kelainan, misalnya kelainan kromosom, itu juga meningkat dengan bertambahnya usia, dan juga risiko untuk terjadinya keguguran. Slide. Ya. Nah, kalau ini, kenapa infertilitas itu dipatok angkanya 1 tahun? Jadi di sini sebenarnya atas dasar ini, kalau kita lihat ini ada suatu penelitian dari beberapa pasangan, dilihat jadi dalam 1 tahun itu potensi atau peluang untuk hamil seorang perempuan itu berapa persen? Paling tinggi itu adalah 1 bulan pertama. Jadi kalau pengantin baru nih ya, misalnya pengantin baru, usianya masih muda, berhubungan secara teratur, maka dia peluangnya paling tinggi adalah 1 bulan pertama untuk terjadi suatu kehamilan. Dengan bertambahnya cycle itu bulannya, jadi dengan bertambahnya bulan, bertambahnya cycle gitu, angkanya akan menurun. Kita lihat di bawah pada bulan ke-12 maka peluangnya itu menjadi sekitar 3%. Jadi menurun dari 30% menjadi 3%. Nah, atas dasar inilah mengapa infertilitas itu baru disebut infertilitas kalau sudah menikah atau sudah berhubungan teratur tanpa menggunakan kontrasepsi minimal 1 tahun. Dan disinilah maka sebenarnya pasangan itu sudah wajib memeriksakan dirinya, sudah wajib untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dasar infertilitas untuk mencari tahu penyebabnya. Karena peluangnya semakin menurun. Gitu. Nah, ini syarat terjadinya kehamilan alami. Jadi sebenarnya untuk terjadinya suatu kehamilan itu yang penting adalah 4 faktor ini. Yang pertama adalah ovulasi. Jadi penting sekali ya, seorang perempuan itu harus mengalami ovulasi. Untuk apa? Untuk menghasilkan sel telur yang sehat. Gitu. Jadi walaupun ovulasi belum tentu ya. Jadi walaupun belum ovulasi belum tentu sel telur yang dihasilkan itu sehat. Nah, maka itu peluang untuk kehamilan per bulannya itu juga tidak terlalu tinggi, tidak 100%, cuma 20 sampai 25% karena ada faktor-faktor mungkin sel telurnya yang kurang sehat dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah sperma yang sehat. Dan yang ketiga saluran telur yang sehat, dan yang terakhir adalah rahim yang sehat. Oke, slide. Nah, ini adalah penyebab infertilitas. Jadi kalau dilihat porsinya perempuan dengan laki-laki itu sama. Kita tidak akan berbicara mengenai laki-laki pada topik kali ini,
Mungkin nanti akan dibahas di topik-topik lainnya. Jadi kalau dilihat di sini porsinya sama. Untuk laki-laki dan perempuan itu sama-sama 50-50 ya. Jadi di sini kalau keseluruhan perempuan itu 30%, laki-laki 30%, kemudian campuran itu 20%, unexplained sekitar 20%. Dan untuk faktor perempuan, kita lihat di sini ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan gangguan kesuburan atau infertilitas tadi. Yang pertama adalah paling sering, paling tinggi itu adalah gangguan ovulasi, gangguan hormonal. Kemudian endometriosis, kemudian perlengketan pada panggul, adanya sumbatan pada saluran telur. Tadi kita lihat ya, saluran telur itu juga penting. Kemudian adanya penyebab lain, misalnya adanya penyebab di dalam rahimnya, misalnya ada miom atau polip dan lain-lain, atau faktor-faktor yang tidak diketahui atau unexplained sekitar 11%. Ya, slide. Nah, pemeriksaan dasar infertilitas yang wajib dijalani oleh pasangan yang mengalami infertilitas itu adalah yang pertama sperma. Karena apa? Tadi kita lihat ya, sperma itu cukup besar, 50-50 ya, jadi antara perempuan dengan laki-laki. Jadi wajib. Bahkan saya selalu bilang ke pasien-pasien saya, sebelum perempuannya diapa-apain dulu, wajib spermanya dulu yang dicek ya buat bapaknya. Karena apa? Karena sperma kalau laki-laki itu gampang, cuma sekali periksa. Sementara perempuan tadi kita lihat ya banyak sekali ya penyebabnya, sehingga pemeriksaannya juga banyak gitu. Jadi yang paling simple adalah periksa sperma terlebih dahulu. Yang kedua, untuk perempuan, USG. Ya, lakukan USG, itu udah pasti wajib. USG-nya gimana? USG dari bawah atau dari perut? Nah, ini paling sering nih pasien-pasien, dok nggak bisa dari perut aja, nggak bisa. Jadi yang paling sensitif itu adalah USG dengan, jika tidak hamil, USG dari vagina, atau bagi yang belum menikah itu USG transrektal. Nah, kalau untuk mereka yang udah menikah, kita lakukan USG transvaginal. Jadi jangan bosan ibu-ibu, ya harus sudah membiasakan diri kalau ingin memeriksakan ke dokter, periksa program hamil, ataupun bagi mereka yang ingin mengecek apakah mereka subur atau tidak, gitu, lakukan pemeriksaan USG transvaginal bagi yang sudah menikah. Bagi yang belum menikah, USG transrektal atau dari anus. Nah, tujuan USG ini apa? Jadi USG ini untuk melihat pertama untuk melihat rahim ya. Jadi organ reproduksi bagian dalam rahim terlebih dahulu dilihat. Apakah ada kelainan, apakah ada tadi yang saya sebutkan ya seperti miom, polip, kemudian kita nilai juga dinding rahimnya, rongga rahimnya. Kemudian untuk pemeriksaan USG juga kita lihat organ lainnya itu indung telur atau ovarium. Nah, di sini penting ya. Jadi dalam rangkaian pemeriksaan program hamil itu biasanya kita menilai telurnya, apakah ada telur yang berukuran besar, apakah ada ovulasi, tanda-tanda ovulasi dan lain-lain. Nah, dari situ kita bisa melihat USG. Kapan dilakukan pemeriksaan USG bagi mereka yang belum pernah menjalani pemeriksaan, sebenarnya kapan saja. Di situ dokter akan menentukan, misalnya pada saat haid, tujuannya, jadi hari-hari itu ada tujuan masing-masing. Misalnya pada saat haid itu dilakukan USG untuk menilai cadangan telur. Kemudian pada saat menjelang ovulasi itu untuk melihat apakah ada telur yang berukuran besar. Setelah ovulasi pun masih bisa kita lihat sebenarnya apakah ada tanda-tanda ovulasi dengan melihat adanya yang namanya corpus luteum. Nah, jadi itu USG penting. Kemudian ovulasi sebenarnya ada pemeriksaan-pemeriksaan lainnya juga, nanti akan kita lihat di slide-slide berikutnya. Dan yang terakhir adalah HSG untuk menilai saluran telur. Jadi pemeriksaan dasar inilah yang akan dijalani bagi mereka yang sudah mengalami infertilitas. Bagaimana yang belum? Nanti kita lihat ya. Ya, next. Nah, jadi kapan sih harus melakukan pemeriksaan? Yang pertama yang poin number 1, kita lihat di situ poin number 1. Jika usianya masih di bawah 35 tahun, menikah 1 tahun dan belum juga hamil alami, maka itu sudah wajib melakukan pemeriksaan dasar. Dan ini udah kita sebut sebagai infertilitas. Nah, kalau belum 1 tahun gimana, Dok? Boleh aja. Nah, ini terutama pada mereka yang usianya sudah di atas 35 tahun. Kenapa 35 tahun sih? Tadi kita lihat di grafik yang di awal ya. Karena 35 tahun itu adalah di mana titik antara potensi reproduksi sel telur itu drastis menurun sejak usia 35 sampai 37 tahun. Jadi tidak perlu menunggu sampai 1 tahun, 6 bulan menikah atau 6 bulan berusaha, belum juga hamil, boleh langsung periksa.
Nah, kalau yang lain bagaimana? 40 tahun. Kalau di atas 40 tahun bahkan nggak harus nunggu 6 bulan, baru menikah boleh langsung periksa. Itu yang pertama. Jadi poin pertama itu bagi mereka yang sudah infertilitas. Lalu kapan lagi? Contohnya pada gangguan-gangguan haid. Gangguan haid ini penting sekali ya. Jadi ibu-ibu, sebenarnya deteksi dini gangguan infertilitas pada perempuan itu yang paling penting dan paling simpel itu adalah siklus haid. Seperti apa nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi kalau ada gangguan haid, haidnya tidak normal, kemudian ada nyeri haid yang hebat sampai mengganggu aktivitas, boleh langsung periksa. Terus yang poin ketiga, misalnya belum 1 tahun tapi sudah mengalami keguguran yang berulang-ulang, itu juga boleh periksa. Lalu yang keempat, mungkin sudah pernah dibilang oleh dokternya sebelumnya, waktu sebelum menikah, pernah dibilang PCOS atau endometriosis, atau ada riwayat-riwayat pernah operasi sebelumnya di organ reproduksi, operasi mioma, operasi kista, dan lain-lain. Itu boleh langsung periksakan ke dokternya jika ingin istilahnya ingin mengecek fungsi reproduksinya, mengecek kesuburannya seperti apa. Kemudian yang kelima, riwayat radang panggul. Nah, ini sebenarnya agak sulit ya. Riwayat radang panggul. Jadi radang panggul ini jarang sekali bergejala. Maksud saya gini, radang panggul kadang-kadang jarang bergejala. Jadi dia baru kelihatan efeknya. Efeknya adalah infertilitas salah satunya. Nah, yang bergejala itu yang seperti apa? Misalnya keputihan berulang-ulang, tidak pernah misalnya disembuhkan, berulang lagi, disembuhkan, berulang lagi, atau mungkin ada gejala nyeri panggul hebat gitu ya. Nah, itu mungkin saja terjadi riwayat radang panggul ya. Dan yang terakhir dicurigai ada gangguan pada sperma suami. Nah, ini juga. Jadi pemeriksaannya apakah sama dengan pemeriksaan dasar infertilitas? Bagi mereka yang belum mengalami infertilitas, sebenarnya pemeriksaannya harus benar-benar terfokus, cost efektif ya. Cost efektif itu artinya hemat biaya tapi sangat efektif gitu untuk menilai adanya gangguan infertilitas, baik terhadap dirinya sendiri maupun pasangan. Jadi bagi mereka yang ingin periksa sebelum 1 tahun belum mengalami infertilitas, maka sperma number one tetap ya, tetap. Jadi ya tidak bisa mengelak, sperma tetap diperiksa. Kemudian yang lain-lain apakah USG? USG tetap diperiksa. Lalu HSG bagaimana? Nah, ini di sini. Jadi metode yang paling tidak invasif terlebih dahulu yang akan dikerjakan untuk mendeteksi penyebab infertilitas. Jadi kecuali kalau mereka memang ada riwayat misalnya keputihan berulang dan belum 1 tahun menikah, boleh kita lakukan pemeriksaan HSG. Tapi jika tidak, misalnya tidak ada gejala, maka HSG bisa di skip terlebih dahulu. Lakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain yang sesuai dengan dan relevan dengan keluhannya. Ya, slide. Nah, pada saat konsultasi, apa saja sih yang akan ditanyakan oleh dokter? Jadi kurang lebih seperti ini ya, ibu-ibu, kalau mungkin belum pernah ke dokter kandungan. Jadi yang pertama lama pernikahan, riwayat pernikahan sebelumnya, ya. Jadi jangan tersinggung kalau misalnya ditanya, ini pernikahan pertama atau pernikahan kedua atau ketiga gitu ya. Jadi itu penting sebenarnya, bukannya dokternya kepo, tapi sebenarnya ingin menggali ya. Mungkin sekarang memang ada masalah, tapi mungkin sebelumnya riwayat sebelumnya reproduksinya oke ya. Tujuannya adalah untuk menggali data ya, data tambahan faktor-faktor risiko terjadinya gangguan kesuburan. Kemudian riwayat berhubungannya, riwayat haid itu pasti akan ditanyakan. Jadi jangan pernah cuek terhadap siklus haidnya ya. Kalau misalnya nggak teratur, bilang aja nggak teratur. Saya sampai nggak tahu lagi gitu ya siklus haid saya. Tapi kalau misalnya teratur, lebih baik dicatat gitu siklus haidnya. Jadi kita tahu pola haidnya seperti apa. Kemudian riwayat penyakit, apakah ada riwayat operasi tadi ya, riwayat pengobatan sebelumnya atau riwayat program sebelumnya, riwayat penyakit reproduksi, riwayat pekerjaan, gaya hidup, dan lain-lain. Ya, slide. Ya, jadi semuanya tentang riwayat ya. Nah, ini tadi analisa sperma, ini sedikit aja ya. Jadi kalau pada analisa sperma itu kenapa gampang sekali dan harus dilakukan pertama kali ya ini, karena sebenarnya cuma mau melihat gitu kualitasnya seperti apa. Yang utama itu kita lihat jumlahnya, kemudian geraknya, kemudian motilitas atau gerak itu motilitas, morfologi itu bentuk-bentuk sperma. 3 parameter utama yang dilakukan pada pemeriksaan sperma. Slide. Nah, tadi ya, jadi konfirmasi
ovulasi, apa sih yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu di rumah tanpa harus ke dokter ya, sebelum ke dokter ya, untuk melihat apakah siklusnya itu berovulasi atau tidak. Yang pertama adalah siklus haid. Itu paling simpel. Kalau siklus haidnya 24 sampai 35 hari, artinya jarak antar haidnya itu sekitar 24 sampai 35 hari, 95% maka siklusnya itu berovulasi ya. Kalau misalnya ibu-ibu misalnya mengalami siklus seperti ini, sebenarnya ibu-ibu nggak perlu khawatir. Kalau belum 1 tahun menikah, maka berhubungan saja teratur ya. Nah, tapi kalau misalnya siklusnya di luar ini, misalnya siklusnya jarang ya, misalnya 3 bulan sekali atau setahun sekali, maka seyogyanya periksakan langsung ke dokter sebelum menunggu sampai 1 tahun mencoba. Kemudian gimana tadi USG ya, USG tadi sudah saya jelaskan, ditemukan folikel pada masa-masa mendekati ovulasi atau corpus luteum jika sudah selesai ovulasi. Kemudian pemeriksaan hormon ini jika diperlukan, ya ini sebenarnya tidak wajib ya, kalau misalnya perlu kita lakukan pemeriksaan hormon, misalnya progesteron atau hormon-hormon lainnya, hormon reproduksi lainnya. Kemudian ini yang bisa dilakukan lagi oleh ibu-ibu, tes prediksi ovulasi atau ovulasi, saya nggak mau nyebut merek ya, jadi tes LH ya, sebenarnya ini untuk mendeteksi hormon LH. Jadi ini udah banyak di pasaran ya, itu seperti tes pack gitu, dilakukan pemeriksaan pada siklus jadi kalau untuk melakukan ovulation test ini kita harus tahu dulu siklus haid kita berapa. Kalau siklusnya nggak teratur lebih baik nggak usah gitu ya, karena susah gitu. Terus terang istilahnya itu butuh effort yang lebih kalau siklus haidnya nggak teratur. Tapi kalau siklusnya yang teratur gitu, 24-28 hari, ingin tahu gitu ovulasinya kapan kira-kira untuk meningkatkan keberhasilan untuk kehamilan secara alami, kita bisa lakukan gitu. Kita perhatikan 3 siklus terakhir polanya ya. Jadi kan ketahuan tuh misalnya 24 hari, 25 hari, 26 hari gitu. Di rata-rata kemudian hasilnya itu dikurangi angka 14 ya. 14 itu pasti ya. Jadi 14 itu adalah angka pasti. Kenapa 14 ya? Sebenarnya 14 itu adalah fase sejak ovulasi sampai dengan terjadinya haid dan itu pasti terjadi ya. Jadi misalnya 28 hari dikurangi 14, maka hari ke-14 itu mulai dari hari ke-14 atau 5 hari sebelumnya, mulai dari 5 hari sebelumnya dan 1 hari setelahnya lakukan pemeriksaan tes ovulasi tersebut ya. Di situ kita lihat yang dideteksi sebenarnya bukan ovulasinya, tapi LH ya. Jadi peningkatan kadar LH. Jadi pada wanita sebelum terjadi ovulasi akan terjadi peningkatan kadar LH. Dan jika kadar LH itu tinggi, terdeteksi, maka kemungkinan besar 24 sampai 48 jam itu akan terjadi ovulasi. Disitulah ibu-ibu yang ingin merencanakan kehamilan berhubungan yang rutin ya. Nah, itu salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menilai apakah ovulasinya ovulasinya terjadi atau tidak. Masih slide sebelumnya? Nah, jadi tanda tidak pasti lainnya bisa dilakukan peningkatan suhu tubuh ya. Tapi ini saya sih tidak terlalu menganjurkan. Jadi ini harus dicek gitu suhu tubuh pagi hari setiap hari. Kemudian dicatat gitu yang suhunya paling tinggi itu pada hari keberapa. Dan ini harus dilakukan berulang-ulang. Dan ini mungkin agak merepotkan dan juga kurang efektif ya. Kemudian tanda-tanda lainnya nyeri-nyeri perut. Ini juga sangat subjektif sekali karena ada beberapa perempuan yang tidak mengalaminya. Kemudian lendir serviks yang seperti putih telur. Nah, ini juga tanda-tanda subjektif yang mungkin bisa tanda-tanda objektif yang bisa diamati oleh ibu-ibu untuk melihat apakah siklusnya berovulasi atau tidak. Tapi sekali lagi tidak semua orang mengalaminya ya. Slide. Nah, jadi siklus haid yang normal tadi sudah saya jelaskan, siklusnya itu kurang lebih 24 sampai 35 hari, lamanya kurang dari 8 hari. Jadi kalau lebih itu kemungkinan besar tidak normal. Kemudian regularitas. Jadi regularitas itu variasi antar siklus haid. Jadi misalnya kemarin 24 hari, sekarang 28 hari, itu masih normal. Di bawah 7-9 hari itu masih oke. Volume ini gampangnya ini secara teoritis 5 sampai 80 ml. Tapi yang gampang itu sebenarnya volume itu dengan jumlah pembalut ya. Pembalutnya sehari menghabiskan berapa pembalut.
Kalau misalnya 3 sampai 6 kali itu masih oke. Tapi kalau lebih dari 6 kali itu sudah termasuk tidak normal. Atau mungkin sedikit sekali, tidak satu pembalut pun enggak gitu. Nah, itu juga perlu dicek, dilakukan pemeriksaan. Slide. Nah, ini tadi masa subur ya, ini bisa diterapkan juga. Jadi yang tadi ini kurang lebih sama sih seperti tes LH tadi. Tapi ini untuk merencanakan. Jadi bagi ibu-ibu yang mungkin yang baru ya, baru menikah gitu ya, pengantin baru nih pengen cepat hamil gitu ya, bisa lakukan seperti ini. Jadi ini masa subur itu adalah masa-masa di mana jika berhubungan secara sangat rutin, itu kemungkinan untuk hamil itu cukup tinggi ya. Ya kurang lebih 30%, 20 sampai 30%. Nah, kalau kita lihat di sini, ini syaratnya adalah siklus yang teratur lagi-lagi. Kalau siklusnya nggak teratur ya nggak usah mikirin kayak gini, berhubungan aja yang teratur tiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Karena kita nggak bisa prediksi kapan ovulasinya. Slide. Nah, ini salah satu penyakit yang paling sering ya, gangguan haid yang paling sering. Ini saya akan bahas sedikit. Nanti mungkin ditanya jawab saja kalau misalnya ada yang ingin bertanya lebih detail. Jadi ini PCOS. PCOS itu adalah gangguan hormonal, gangguan pematangan sel telur ya. Jadi keluhannya itu adalah 2 dari 3 gejala. Yang pertama adalah haid yang tidak teratur, kemudian hiperandrogen, banyak tumbuh bulu-bulu gitu ya di wajah, di dada, di anggota gerak, kemudian jerawat, kebotakan, kemudian adanya gambaran PCO pada USG. Slide. Nah, spektrumnya itu bisa dia yang penting 2 dari 3 bisa haidnya normal, tapi dia mengalami hiperandrogen dan gambaran PCO pada USG-nya, atau mungkin haidnya yang tidak normal tapi tidak ada hiperandrogen, hanya haid yang tidak normal dan PCO, atau justru tidak ada PCO tapi dia haidnya tidak normal dan mengalami hiperandrogen. Nah, sebelum menegakkan diagnosis PCOS, kita harus menyingkirkan penyebab lainnya terlebih dahulu. Jadi pentingnya pemeriksaan hormon itu untuk menyingkirkan penyebab lain gitu. Karena PCOS ini walaupun paling sering, tetap kita harus menyingkirkan dulu penyebab lainnya. Jadi ini adalah diagnosis eksklusi istilahnya ya, diagnosis keranjang sampah gitu istilahnya. Jadi kita harus singkirkan dulu penyebab-penyebab lain, baru kita bisa bilang ini PCOS atau tidak. Nah ini penyebabnya itu seperti hiperprolaktin, hipotiroid, hiperplasia adrenal, Cushing dan lain-lain. Slide. Nah ini hiperandrogen contohnya. Jadi ini adalah suatu skor Ferryman-Gallway yang digambar yang di sebelah kiri itu adalah pertumbuhan rambut. Jadi kalau ibu-ibu merasa ada pertumbuhan rambut yang berlebihan, coba deh dicek gitu ya. Boleh lihat mungkin browsing di internet ya Ferryman-Gallway score gitu untuk melihat gitu sebenarnya udah termasuk hiperandrogen atau belum gitu di sini. Jadi kalau di situ dilihat di skor di total, jika skornya di atas 4 sampai 6 maka kemungkinan besar terjadi hiperandrogen. Gejala lainnya adalah jerawat yang berlebih dan kebotakan atau rambut rontok. Slide. Nah, ini ovarium polikistik seperti ini gambarannya. Jadi seperti gambar kalung mutiara, jadi gambar telur itu yang hitam-hitam itu telur ya isinya di pinggir-pinggir ovarium atau indung telur. Nah, ini seperti ini, maka ini dinamakan ovarium polikistik. Apakah ovarium polikistik pasti PCOS? Belum tentu ya. Jadi yang tadi saya sebutkan PCOS itu harus ada 2 gejala dulu dari 3 gejala. Jadi kalau polikistik ovarium itu bisa ditemukan sekitar 25% pada orang yang normal yang tidak mengalami gangguan apa-apa. Slide. Nah, ini HSG, ini untuk pemeriksaan saluran telur. Jadi kalau dari USG transvaginal itu tidak bisa kita menilai saluran telur, harus melakukan pemeriksaan HSG. Nah, kadang-kadang dengan pemeriksaan HSG kita juga bisa menemukan kelainan-kelainan di rongga rahim seperti polip ya, karena kita lihat di sini cairan dimasukin melalui rahim, kemudian nanti cairannya akan melewati saluran telur. Sehingga kadang-kadang jika terdeteksi ada polip itu bisa kelihatan dari HSG ini. Slide. Nah, ini pemeriksaan tambahan yang bisa dilakukan. Kalau untuk laki-laki itu bisa dilakukan DNA fragmentasi indeks, ya ini bukan pemeriksaan rutin ya. Jadi pemeriksaan tambahan atau biasanya pemeriksaan-pemeriksaan ini atas indikasi tertentu ya. Jadi nggak rutin kita kerjakan. Pemeriksaan hormon itu bagi mereka yang misalnya mengalami gangguan hormon atau gangguan haid tadi ya, siklus haidnya tidak teratur gitu ya, itu kita bisa lakukan. Bagi mereka yang belum menikah bisa lakukan pemeriksaan AMH cadangan telur ya.
Misalnya untuk melihat nih sebenarnya cadangan telur saya masih banyak atau enggak gitu ya. Nah, kemudian histeroskopi itu apabila dicurigai ada gangguan pada rongga rahimnya, misalnya polip atau pada miom di dalam rahim. Kemudian laparoskopi untuk mendeteksi kelainan-kelainan lainnya di rongga perut. Slide. Nah, ini sedikit tentang endometriosis. Ini juga paling sering ya dialami oleh perempuan usia reproduktif. Sekitar 20-25% infertilitas itu mengalami endometriosis. Begitu pula sebaliknya, sekitar 30% perempuan yang mengalami endometriosis sampai 50% itu mengalami infertilitas. Apa endometriosis itu? Itu adalah jaringan di dalam rongga rahim yang tumbuh di luar. Ya, jadi kalau kita lihat itu yang coklat-coklat di dalam rongga rahim itu adalah endometrium, selaput dinding rahim yang biasanya pada saat haid itu akan luruh bersama darah haid. Tapi sebagian kecil ada yang masuk melalui saluran telur, dan pada mereka yang mengalami endometriosis dia akan tumbuh ya, makin banyak. Berbeda dengan orang normal. Orang normal ada sistem imunitas yang membersihkan darah-darah haid yang ada di dalam rongga perut. Pada mereka yang mengalami endometriosis terdapat gangguan pada sistem imunitas tersebut ya, akibat faktor-faktor misalnya genetik seperti itu. Slide. Nah, jadi kembali ke judul, bagaimana sih deteksi bahwa Anda mengalami infertilitas? Sebenarnya sulit untuk mengetahui apakah Anda benar-benar mengalami infertilitas. Seringkali tidak ada gejala kecuali tidak bisa hamil atau tidak hamil. Jadi paling simpel adalah mencoba dulu ya, mencoba untuk hamil ya bagi yang sudah menikah ya. Kalau yang belum menikah ya jangan gitu. Kemudian satu-satunya cara untuk mengetahui dengan pasti adalah bertemu dengan dokter dan melakukan pemeriksaan dasar infertilitas. Satu lagi yang tadi saya sebutkan, siklus haid itu adalah senjata utama seorang perempuan dan itu sangat terkait dengan gangguan reproduksi. Saya rasa itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Dokter Herisa. Terima kasih. Terima kasih dokter, materinya bagus banget, lengkap banget, dan komprehensif serta edukatif. Nah, pertanyaannya udah banyak nih dok. Sebelum kita ke sesi Q&A, sebagai informasi, dokter Santi ini berpraktik di Rumah Sakit Pondok Indah IVF Center setiap hari Senin jam 9 sampai setengah 12 siang, Selasa jam 9 sampai setengah 12, Rabu dan Jumat jamnya sama ya bagi ibu-ibu, bunda-bunda yang mencari dokter perempuan. Kalau curhat ke cowok kan suka malu dokternya. Nah, sekarang kita memasuki sesi Q&A sepanjang pembahasan materi tadi. Ada banyak banget dok pertanyaannya nih dari para peserta webinar kali ini. Nah, pertanyaan pertama nih yang saya pilih dari Lutia Anggraini. Pertanyaannya, dok saya mau tanya. Nomor 1, apakah obat penyubur bisa mempengaruhi cadangan telur? Nomor 2, lalu apakah head yang teratur pasti ada ovulasi? Nomor 3, apakah wajar pada saat USG hari kedua terlihat beberapa telur, namun pada saat hari ke-12 hanya satu telur yang besar? Dan yang keempat, kemudian apakah telur tersebut pasti ovulasi atau head teratur? Terima kasih Bu Lutfia, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi yang pertama ini, apakah obat penyubur bisa mempengaruhi cadangan telur? Ini sebenarnya banyak juga yang bertanya seperti itu, karena obat penyubur mungkin ya, khususnya obat yang hormon yang digunakan pada IVF gitu, itu juga termasuk kan ya obat-obat penyubur, itu membesarkan telur. Jadi banyak sekali yang beranggapan telurnya banyak gitu, dibesarin semua pada saat, ini contohnya pada IVF ya, kemudian dipanen semuanya, apa nggak habis tuh telurnya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini pertanyaannya bagus ini. Jadi sebenarnya justru obat penyubur itu menyelamatkan. Jadi gini, pada siklus yang alami, sebenarnya memang hanya satu telur. Ini sekalian saya menjawab pertanyaan yang nomor 3 ya. Jadi pada siklus alami itu hanya satu telur yang akan besar ya. Normalnya itu hanya satu telur. Bisa jadi ya mungkin 2 yang nantinya akan menjadi bayi kembar gitu ya. Atau 3 itu pada yang kasus yang sangat jarang sebenarnya ya. Jadi itu normal sekali satu telur yang berukuran besar yang nanti akan pecah atau ovulasi, yaitu pada siklus yang alami. Nah, kalau dipikir-pikir ya mungkin kan cuma satu telur tiap bulan.
yang besar kenapa bisa habis juga ya telurnya ya, kan katanya jutaan gitu. Jutaan harusnya sih nggak habis-habis gitu sepanjang hidupnya gitu ya, nggak gitu. Jadi sebenarnya walaupun satu telur yang berovulasi, tapi kurang lebih 1.000 telur di dalam indung telur kita itu akan mati bersama-sama satu telur tadi. Kalau satu telur itu dibuahi maka terjadi kehamilan. 999-nya itu mati gitu ya. Tiap bulan itu begitu. Tiap bulan, tiap siklus 1.000. Jadi hitung aja nih kalau misalnya 1.000 tiap setahun berarti 12.000 ya. 12.000 telur yang hilang. Wajar dong kalau misalnya tadi 3 dari 2 juta pas waktu 35 tahun kurang menjadi sekitar 300.000 cuman sel telurnya. Itu wajar sekali gitu karena tiap bulan itu sebenarnya 1.000 telur yang akan hilang walaupun cuma satu telur yang akan berovulasi. Nah, kalau obat penyubur itu kan telurnya dibesarin, terutama pada IVF nih. Kalau obat penyubur pada untuk yang obat penyubur minum yang misalnya untuk inseminasi atau untuk berhubungan secara induksi ovulasi biasanya cuma 1 atau 2 telur yang dibesarin gitu. Jadi itu tidak terlalu mempengaruhi. Nah, pada IVF itu telurnya kan semua digedein, justru diselamatin supaya dia nggak gugur. Jadi dari 1.000 telur itu satu telur yang akan ovulasi, 999 dia akan mati gitu ya. Nah, kalau pada IVF tadinya mungkin ada 10 telur yang dibesarin, berarti tinggal sisanya 990 telur yang nanti akan mati. Malah justru akan diselamatkan telur-telur itu untuk istilahnya berpotensi untuk dibuahi oleh sel sperma. Nah, itu jadi nggak mitos ya. Jadi obat penyubur itu tidak mempengaruhi cadangan telur sama sekali. Yang mempengaruhi cadangan telur itu cuma usia dan gaya hidup ya. Gaya hidup bisa mempengaruhi juga ya, ataupun tindakan-tindakan operatif atau tindakan-tindakan kedokteran misalnya kemoterapi ya, itu bisa mempengaruhi cadangan telur. Nah, lalu apa haid yang teratur pasti ovulasi? Tadi sudah saya jelaskan, sebenarnya ini sekitar 95%, jadi hampir pasti ya, walaupun mungkin 5% ya jarang sih ya, biasanya 5% itu biasanya tidak mengalami ovulasi. Sebenarnya untuk meningkatkan akurasi apakah betul ovulasi atau tidak ovulasi bisa dilakukan pemeriksaan USG atau mungkin dengan pemeriksaan tadi tes LH. Kemudian yang tadi nomor 3 udah dijawab ya, jadi itu normal, sangat normal sekali. Kalau telurnya banyak, yang ovulasi emang cuma 1 gitu. Kemudian apakah telur tersebut pasti ovulasi? Jadi kalau misalnya telur besar ya, jadi ada telur yang besar, apakah pasti ovulasi? Belum tentu juga gitu. Jadi ada yang namanya follicle persistent atau unruptured follicle gitu. Jadi kadang-kadang bagi mereka ini paling sering sih ditemukan pada golongan unexplained infertility ya, jadi pada infertilitas yang pada pemeriksaan dasar infertilitasnya semuanya normal gitu. Nah, kadang-kadang ternyata masalahnya adalah dia tidak ovulasi, betul-betul ovulasi. Jadi ada telur yang besar, tapi pada siklus haid berikutnya ternyata telurnya itu nggak pecah. Nah, kalau seperti itu ya tentu saja nggak hamil gitu. Telurnya masih terperangkap di dalam cangkangnya. Nah, jadi itu mungkin aja gitu ya. Tapi sebenarnya sih pada siklus yang teratur kecil ya angkanya ya. Salah satu yang menyebabkan tadi 5% tidak berovulasi yaitu unruptured follicle tadi. Itu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Bu Lutfia. Jelas banget nih dok, pasti Bu Lutfia udah dapat jawabannya, puas ya Bu. Kemudian pertanyaan nomor 2 dari Ibu Fatmawati Latifah. Dok, saya mau bertanya, apakah kadar asam urat dan kolesterol dalam tubuh yang tinggi dapat mempengaruhi kesuburan wanita? Saya pernah cek darah di mana kadar asam urat dan kolesterol di atas batas normal, lalu saya putuskan untuk beli obat penurun asam urat dan kolesterol. Apakah tindakan saya salah dok? Yang saya khawatirkan jika ternyata obat-obatan tersebut malah mengganggu kesuburan saya dan saya malah tidak hamil-hamil. Oke, silakan dok. Ya, jadi sebenarnya untuk kolesterol ya, metabolik penyakit-penyakit metabolik itu sebenarnya memang tidak ada hubungan secara langsung dengan kesuburan wanita. Tapi memang ada beberapa studi yang menyatakan bahwa gangguan-gangguan metabolik ya, ini kan termasuk gangguan metabolik ya, seperti hiperkolesterol gitu ya, hiperlipid, kemudian diabetes ya, itu bisa mempengaruhi secara tidak langsung sistem hormonal dalam
hormon ya, hormon gangguan ovulasi yang pada akhirnya nanti akan mengalami gangguan ovulasi pada seorang perempuan gitu. Jadi sebenarnya paling gampang sekali lagi saya menekankan gitu ya. Jadi ibu lihat aja siklus haid ibu terganggu atau enggak gitu. Semenjak ibu minum obat, apakah siklus haidnya kembali normal gitu. Misalnya kalau sebelumnya terganggu. Kalau siklus haidnya terganggu, kemungkinan besar memang fungsi hormonnya tidak baik ya, tidak normal. Nah ini bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor metabolik yang tadi ya. Jadi hiperkolesterol gitu ya, kemudian hiperlipid gitu ataupun glikemi, hiperinsulin gitu ya, itu bisa mengganggu hormon, mengganggu gangguan ovulasi gitu. Obat-obatan untuk penurun kolesterol dan asam urat ya nggak mengganggu ya, jadi tidak ada hubungannya. Gitu. Oke dok, next ke pertanyaan ini banyak banget dok. Nih selanjutnya dari Ibu Meliana. Dok, saya kemarin dikasih obat untuk merespon sel telur pakai Vopertil dan Metformin. Di USG hari 14 sel telurnya bagus, ada yang respon 1 tapi belum dikasih positif. Terus saya transvaginal, sel telur yang direspon itu yang kanan, sedangkan yang kiri kecil. Dok, kalau menstruatur itu bisa terjadi PCOS? Terus, dok, saya mengecek ovulasi dengan OvuTest selama 2 kali di pagi dan malam hari. Kalau untuk akurasinya gimana ya, dok? Silakan, dok. Ya. Jadi Profertil ya, Bu ya. Jadi Profertil itu salah satu obat induksi ovulasi ya, clomiphene citrat. Biasanya ditujukan untuk mereka yang memang mengalami gangguan ovulasi gitu ya, atau bagi mereka yang memang lagi promil ya, program hamil. Nah, jadi ada satu respon ya. Respon itu saya anggap berarti memang ada telur yang berukuran besar tapi belum positif. Nah, ini ya sekali lagi gitu ya. Jadi potensi untuk induksi ovulasi itu ya kurang lebih mengembalikan bagi mereka yang mengalami gangguan ovulasi, mengembalikan peluang kehamilan menjadi 20%, yang tadinya mungkin 3% menjadi 20%. Jadi masih mungkin untuk 80% itu tidak hamil. Penyebabnya apa? Banyak sebenarnya faktor. Dilihat lagi apakah spermanya juga berpengaruh gitu ya, apakah saluran telurnya betul-betul baik gitu. Jadi banyak faktor yang menyebabkan kenapa belum hamil. Selain itu juga, jadi kehamilan itu tadi kita lihat kan ada faktor utama selain sel telur, ada sperma, saluran telur, satu lagi rahim. Mungkin rahimnya ya, reseptivitas ya, penerimaan dinding rahimnya terhadap embrio yang kurang baik gitu ya. Jadi banyak faktor yang bisa menggagalkan suatu kehamilan, tidak hanya semata-mata adanya ovulasi. Nah, kemudian oh ya, haid teratur apakah bisa PCOS? Bisa aja. Jadi tadi saya jelaskan di awal PCOS itu mencakup 2 dari 3 gejala. Asalkan ada 2 dari 3 gejala, maka sebenarnya seseorang itu bisa dikatakan PCOS. Misalnya haidnya teratur, tapi dia hiperandrogen, banyak bulu-bulu. Kemudian di USG ternyata telurnya tadi ya yang kayak kalung mutiara. Banyak telur, telurnya banyak sekali tapi kecil-kecil semua. Maka udah bisa dibilang PCOS atau tidak? Sudah bisa. Dan jangan salah, ternyata pada pasien PCOS sekitar 25% yang mengalami siklus haidnya yang normal ternyata sebenarnya tidak benar-benar berovulasi. Itu mungkin saja. Kemudian OvuTest itu sebaiknya dilakukan justru siang hari gitu, karena disitulah LH paling tinggi. Siang hari dari jam 11 sampai jam 3 sore gitu. Kalau pagi ataupun malam itu kurang begitu akurat hasilnya. Jadi LH test itu emang agak susah ya. Kadang-kadang dalam sehari itu pemeriksaannya juga harus berulang-ulang kalau pakai yang LH urin itu. Karena dia kadarnya itu sangat fluktuatif gitu. Sangat naik turun gitu. Jadi pada saat dia turun bisa saja dia negatif gitu. Pas dia naik malah positif gitu. Nah, paling baik dikatakan dari beberapa literatur pada siang hari di atas jam 11. Kurang lebih seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Feli Safitri. Dok, saya single dan belum pernah melakukan hubungan badan. Saya mengalami keputihan sejak SMA hingga kini mahasiswi semester akhir tahun 2020 pernah cek ke SPOG hasilnya keputihan akibat bakteri. Ketika di USG, hasilnya rahim dan sel telur bagus. Sudah konsumsi obat, tapi saat ini masih keputihan.
Untuk teksturnya cair seperti air, bukan lendir dan berwarna putih seperti ASI. Keputihan ini selalu keluar saat bangun tidur. 1. Apakah keputihan cair seperti air jika dibiarkan bahaya atau tidak? Jadi pasien ini keputihannya tidak gatal dan tidak nyeri. Bagaimana menyembuhkannya dan kapan harus ke dokter lagi ya, karena sebelumnya pernah ke dokter, dan apakah masih ada peluang hamil? Baik dok, silakan dok. Ya, jadi memang kalau untuk keputihan itu memang pertama ya kita harus periksa ya, harus periksa langsung gitu ya. Memang ada beberapa gejala keputihan seperti yang disebutkan oleh Mbak Feli, yang kemungkinan dari dokter sebelumnya itu dikatakan bakteri ya. Jadi memang ada ciri-ciri salah satu keputihan seperti bakteri vaginosis ya. Itu sebenarnya bakterial vaginosis itu adalah gangguan ketidakseimbangan antara bakteri yang baik dengan bakteri yang jahat di vagina. Jadi kita perlu tahu vagina itu tidak steril. Di vagina itu banyak kuman ya. Tapi kumannya itu seimbang antara kuman istilahnya kuman jahat dengan kuman baik gitu ya. Nah, apabila salah satu tidak seimbang, misalnya kuman jahatnya bertumbuh lebih dominan ataupun kuman yang baiknya pertumbuhannya terhambat, itu bisa menyebabkan gangguan keputihan yang tidak normal, yaitu kita sebut bakterial vaginosis. Salah satu gejalanya seperti yang dialami mungkin ya, karena saya tidak melihat langsung ya, yang dialami oleh Mbak Feli ya, keputihan yang putih cair gitu, kadang-kadang berbau amis, tapi tidak menimbulkan keluhan gatal ataupun nyeri. Nah, sebenarnya itu mungkin hampir semua perempuan sih, sekitar 70-80% pernah mengalami hal tersebut ya. Itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor, misalnya faktor gaya hidup gitu ya, faktor misalnya kecapean, hormonal gitu, ataupun faktor-faktor kebersihan, higiena, atau faktor kebiasaan, misalnya sering membersihkan vagina pakai sabun, itu kan sebenarnya nggak benar ya, karena kan sabun itu bersifat basah, sementara vagina itu asam gitu ya. Jadi keseimbangannya terganggu, pH-nya terganggu, itu bisa mengganggu keseimbangan bakteri tadi ya. Nah, apakah bisa disembuhkan? Ya tentu saja bisa gitu ya. Jadi kapan harus ke dokter ya, kalau tentunya kalau sudah sangat mengganggu gitu ya. Sebenarnya kalau nggak sembuh-sembuh gitu, kadang-kadang memang tanpa pengobatan, misalnya dengan hanya mengubah gaya hidup, misalnya pakai celana dalam yang menyerap keringat, atau tidak istilahnya pola makannya diperbaiki gitu ya, banyak makan sayur-sayuran, buah-buahan gitu. Sebenarnya sih bisa sembuh sendiri, tapi kalau misalnya tidak sembuh juga ya tetap harus pergi ke dokter untuk dipastikan lebih lanjut apakah betul-betul memang keputihannya itu karena yang tadi saya sebutkan seperti bakterial vaginosis, atau mungkin ada infeksi-infeksi lainnya, bakteri, parasit ataupun jamur gitu ya. Peluang untuk hamil tentu saja ada ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Peluang untuk hamil tentu saja ada gitu. Oke, kita ke pertanyaan terakhir nih dok, karena waktunya sudah habis. Dok, saya mau tanya, saya sudah 2 tahun mengalami keguguran karena KET hamil di luar kandungan, dan tuba falopis sebelah kanan saya sudah diangkat. Tindakan apa yang saya lakukan untuk pemeriksaan supaya hal ini tidak terjadi lagi dok? Terima kasih. Oke. Ya, jadi Ibu Ayunda sudah 2 tahun ya menikahnya dan belum dikaruniai keturunan ya. Jadi Betul. ya belum dikaruniai keturunan dan pernah mengalami keguguran juga dan KET. Nah ya, jadi tentu saja ya tadi seperti di slide ini sebenarnya sudah termasuk dalam golongan yang perlu melakukan pemeriksaan infertilitas. Pertama karena usia pernikahannya juga udah lebih dari 1 tahun ya, dan belum pernah istilahnya itu menghasilkan kehamilan yang normal gitu. Walaupun udah pernah hamil ya, sebenarnya sih literally ini udah hamil gitu ya, tapi belum berhasil gitu ya. Jadi mengalami keguguran dan kehamilan di luar kandungan. Itu merupakan kehamilan yang tidak normal. Nah, jadi pertama ya yang harus dilakukan ya periksa ke dokter kandungan minimal, atau langsung ke dokter ahli fertilitas. Kemudian lakukan rangkaian pemeriksaan dasar infertilitas. Tetap ya dilakukan, suaminya tetap dicek spermanya, kemudian ibu dilakukan USG untuk dilihat apakah ada kelainan pada rahimnya, kemudian lakukan HSG karena riwayat KET
Nah, KET ini biasanya terjadi karena memang ada kerusakan pada saluran telur. Maka dikhawatirkan mungkin penyebabnya masih ada, ya. Jadi mungkin biasanya sih dari beberapa studi dikatakan bahwa mereka yang pernah mengalami KET memiliki risiko untuk terjadi KET di kehamilan berikutnya. Maka sangat dianjurkan untuk melakukan HSG untuk menilai saluran telur satunya, dipastikan apakah saluran telurnya bagus atau tidak gitu, supaya tidak berulang apabila terjadi suatu kehamilan lagi nantinya. Gitu. Jadi kurang lebih ya memang tetap harus periksa, konsultasi ke dokter dan lakukan rangkaian-rangkaian pemeriksaan yang tadi saya sebutkan. Oke, terima kasih buat ibu-ibu yang pertanyaannya belum dijawab, bisa langsung berkonsultasi di jam praktik Dokter Santi, Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat jam 9 sampai jam setengah 12. Terima kasih Dokter Santi atas pemaparan materi yang sangat komprehensif, edukatif, dan sesi Q&A pada RSPI IVF Talk pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua, khususnya para pejuang garis 2. Tanpa terasa, kita sudah berada di penghujung acara. Kami berharap apa yang sudah disampaikan dokter pembicara kami hari ini sangat berguna bagi Bapak dan Ibu sekalian. Dan sekali lagi kami ingatkan, promo spesial bisa langsung WA ke nomor 6282261613223, Rumah Sakit Pondok Indah IVF Center. Jangan lupa ikuti terus RSPI IVF Talk. Selanjutnya bisa cek di IG kami @rumahsakitpondokindah.ivf. Dan jangan lupa follow Instagramnya untuk update promo maupun informasi terbaru mengenai RSPI IVF Center. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan dan sampai bertemu lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih Dr. Santi, terima kasih para peserta webinar. Selamat sore.